Baik, perkenalkan saya Rizal Mas Ari dari Mahasiswa jurusan akuntansi dari akuntansi, dan di sini saya sudah berada di Minarko Padang dan bersama manajernya yaitu Bang Gozi. Baik Bang, terima kasih sebelumnya Bang sudah meluangkan waktunya Bang. Nah, sini kami akan menanyakan seputar pengendalian yang terkenal di Minarko ini Bang. Oke, pertama itu kayak ada gambaran umumnya Bang. Apa sih Bang Minarko ini berdiri Bang? Untuk Minarko ini sudah berdiri dari Maret 2017. Oh, kalau untuk jumlah karyawannya berapa? Sekarang itu karyawan aktif kita terhitung 30 orang. 30 orang. Terus untuk struktur organisasinya sendiri gimana? Untuk struktur organisasi itu di bawah owner ada business manager, aku sendiri. Terus di bawah business manager itu ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi operasional. Divisi operasional itu dipimpin sama 2 orang floor manager. Karena kita ada 2 shift, maksudnya kita akan buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Jadi itu nanti ada 2 shift dibagi, ada 2 floor manager yang bekerja di situ. Kemudian ada divisi home industry, karena kita ada untuk yang memang mengolah bahan mentah jadi banyak. Jadi kemudian ini untuk dijual juga kemudian itu ada 1 manajer home industry-nya dan gudang juga sekalian. Kemudian ada divisi marketing, kemudian ada satu akuntan. Yang bagian akuntan ini Bang, adakah pembagian tugasnya Bang, atau misalnya seperti bagian kasir yang dicatat sama yang menerima uang kasir sama mencatatkan itu berbeda. Palingan kita sekarang kita punya 4 kasir dan juga simpan. Nanti dari kasir itu saat mereka kasir selesai shift, mereka laporannya pada kasirnya yaitu floor manager. Nanti floor manager memastikan bahwa rekapan uang cash ataupun kiris yang diterima sama kasir cocok sama data yang di aplikasi kasirnya. Jadi setelah cocok, nanti baru dari floor manajernya report aku, nanti baru aku ini kita Google Spreadsheet untuk kita rekap segala macam. Nanti setelah dari spreadsheet itu baru nanti diperiksa sama akuntan kita. So, berarti laporannya harian? Harian, ada hari. Lihat Bang, selanjutnya dia mau nanya nih Bang tentang pengendalian gudangnya. Nah, untuk pengendalian internal gudangnya tersendiri itu, apakah ada pemisahan antara yang masuk di tugas si Bang Bapak atau gimana? Yang punya akses itu cuma beberapa orang. Yang pertama manajer-manajer yang saya sebutin tadi, itu kelompok sendiri, terus ada 2 floor manager, 1 manajer gudang, dan 1 memang staff yang diarahkan untuk menerima ataupun mengeluarkan barang dari gudang. Jadi cuma orang-orang tersebut yang punya akses untuk membuka gudang. Jadi yang namanya lihat ya. Jadi ada akses. Jadi ada. Ya, memang dikunci. Kalau untuk bagaimana kalau misalnya yang adanya kehilangan barang itu berarti emang ada itunya ya Bang? Yang tanggung jawabnya? Ya, tanggung jawabnya ke 5 orang tersebut. Kemudian untuk prosedur pengawasan kualitas bahan baku itu gimana Bang? Kalau untuk pengawasan bahan baku sebenarnya kita tiap hari kan itu manajer fokusnya adalah selain maksudnya kerja kerasnya yang memang ikut bantu produksi, itu fokusnya memang lebih ke pengawasan. Jadi nanti timnya mungkin ada sekitar 5 orang, itulah yang memang akan tugasnya bikin cabai, bikin mie, bikin segala macam. Nanti finalisasinya sebelum si produk tadi di packing atau sebelum produk tadi didistribusikan, tanggung jawabnya ada di manajer produksi tadi. Jadi beliau yang misalnya cabai ini diperiksa dulu rasanya udah oke dulu. Kemudian kalau di lapangan di floor manager, dia personal itu juga sebelum diberikan pada karyawan, diberikan pada customer atau pelanggan, dari floor manager tuh yang akan standby di area sebelum makanan diberikan ke thailand atau makan di tempat ataupun makan di bungkus gitu. Dan jadi misalnya mereka lah yang cek makanannya ini secara standar, porsinya oke kah, looksnya oke kah, secara plating segala macam, nggak ada yang aneh-aneh masuk ke kemasannya gitu. Jadi bisa baru diserahkan ke waiters buat nganter ke meja. Itu emang ada proses review atau peninjauannya? Iya, kurang lebih gitu. Termasuk dari aku juga nanti per seminggu atau per berapa hari nanti untuk misalnya sidak ke lapangan, cek apakah rasanya sudah oke atau tidak. Terima kasih banyak ya Bang. Bila saya Sinus Kero, saya akan menanyakan seputar dari pengendalian SDM. Mungkin Bang, untuk pengendalian SDM, apakah ada training untuk karyawan-karyawan baru itu? Ada, jadi karyawan baru itu biasanya setelah kita terima dari hari pertama sampai hari ke-7 itu mereka masih
di masa training. Jadi nanti masih ditemenin sama tim-tim yang udah lama. Mereka lebih ke pemantauan, melihat gimana program kerjanya, gimana kerjanya selama 1 minggu. Kemudian nanti selama 1 minggu kita review lagi, apakah sudah ngerti dengan basic-basicnya, cara-cara sudah ngerti. Setelah itu masuk masa probation di 3 bulan. Jadi 3 bulan itu fokusnya ya disesuaikan sama SOP, belajar lagi tentang produk, di mana per masing-masing divisinya, apa yang jadi tugasnya. Gitu. Jadi ada jenjang-jenjang apa-apa sebelum jadi staff. Mungkin selanjutnya bang, tadi kan itu dijelaskan ada 2 shift kan bang. Nah kalau untuk sistem absensinya gimana ya? Sistem absensi itu kita bikinnya per 1 kali seminggu. Jadi di-share sekali seminggu. Jadi misalnya nanti yang bikin absen kebetulan aku sendiri. Jadi misalnya di hari Sabtu, ini kan sekarang Sabtu nih. Dari Sabtu nanti kita share untuk jadwal Senin sampai minggu depan. Jadi di-share dalam jadwal seminggu. Dari teman-teman dari hari Sabtu ini, karyawan kita udah tahu bahwa di hari Senin sampai Sabtu mereka akan masuk di jam berapa aja. Cuman nanti biasanya di pelaksanaannya misalnya ada yang harus pulang lebih lama karena mungkin situasi store lebih ramai, atau memang pulang cepat karena sakit, itu nanti bisa konfirmasi sama manajer yang di lapangan. Mungkin untuk evaluasinya gimana ya bang? Per harian atau per bulan? Evaluasinya kinerja. Evaluasi kinerja karyawan itu ada yang per minggu, ada yang per bulan. Per minggu itu nanti sistem ada KPI, penilaian dari manajer masing-masing untuk anggotanya. Per minggu itu nanti baru dilengkapi reviewnya semuanya. Kita bahas di meeting bulanan terkait siapa yang memang dari karyawan udah bisa nih kita promosi, atau bahkan mungkin ada karyawan yang secara pekerjaan malah performanya menurun, perlu kita berikan peringatan kah, perlu SP1, SP2, bla bla bla, atau memang butuh training tambahan, atau memang perlu pendekatan-pendekatan lainnya. Terima kasih bang. Siap.